Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak kelas 6 yang cantik dan ganteng, soleh dan solehah, amin. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat mengikuti PJJ ini. Ya, kita ketemu kembali di pembelajaran tematik dan kali ini tematik muatan SPDP. Kalian boleh buka buku kalian, tematik 6F, ya, dan kita lihat di sini pembelajarannya di halaman apa saja. Tapi sebelum kita mulai, let's say together basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, di SBDP kali ini kita ada 3 pembahasan, ya. Yang pertama, kita akan mempelajari interval nada, dan yang kedua nanti ada tari kreasi daerah, juga ada reklama, ya. Materi yang kita bahas ini sebenarnya sudah dipelajari sebelumnya di tema sebelumnya dan juga ada di kelas sebelumnya juga. Oke. Baik, kita mulai sekarang. Yang pertama yaitu memahami interval nada. Seperti kalian ketahui, semester yang lalu kita juga sudah membahas ya, ini hanya lanjutan dan pengulangan saja. Nah, oke, kita lihat di sini ada interval nada, yaitu jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Ini interval nada ya. Kita lihat kembali, di sini ada jarak interval nada. Do ke re itu 1, re ke mi itu 1, mi ke fa itu setengah, dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini. Pada praktiknya, dalam sebuah lagu, interval nada tersebut bisa melangkah atau lompat naik dan juga bisa melangkah atau melompat turun. Nah, interval nada ini memiliki beberapa nama, ya, antara lain, kalian bisa lihat di buku kalian. Ada prim, yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang sama, ya. Contohnya ini dari nada do ke do. Oke, itu namanya prim ya. Kemudian ada second. Second ini interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Selang nada 1 sampai 2 atau interval 1 nada. Contohnya dari nada do ke re. Kita lihat dari nada do ke re. Ini second. Oke, lanjut. Ada terts. Terts yaitu interval nada dari nada 1 ke nada ketiga. Terts itu dari nada 1 ke nada 3. Ya, contohnya di sini ada do ke mi. Jadi 3. Lompat 3. Ya. Do ke mi itu namanya terts. Kemudian ada quart. Quart ini adalah interval dari nada ke-1 ke nada ke-4 di atasnya. Atas selang nada 1 sampai 4, interval 2 setengah nada intervalnya. Yaitu contohnya dari nada do ke fa. Dari nada do ke fa. Itu namanya quarts. Jadi ada 4 ya, quart. Oke, kalau tadi terts itu 3, do, re, mi, 3 nada. Kalau quarts itu 4. Oke, lanjut. Ada quint. Quint yaitu interval 5 nada. Ya, selang nada 1 sampai 5 ya. Intervalnya itu 3 setengah nada. Ya, intervalnya 3 setengah nada. Contohnya dari nada do ke sol. Do ke sol. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini quint. Oke. Kemudian ada sect. Sect ini interval 6 nada atau selang nada 1 sampai 6. Nah, intervalnya itu 4 setengah nada. Dari nada do ke la contohnya. Do ke la ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini namanya sect. Oke, kemudian berikutnya ada septim, interval 7 nada. Oke, ini 7 ya. Selang nada 1 sampai 7, intervalnya 5 setengah nada. Yaitu contohnya dari nada do ke si. Dari do ke si ini 7 nada ya, namanya septim. Kemudian terakhir ada oktav, yaitu interval 8 nada. Dalam musik diatonik oktav mengidentifikasikan pengulangan nada yang sama hanya dalam tingkatan yang lebih tinggi atau interval 6 nada. Nah, nada do ke rendah, ke nada do tinggi, sol bawah, ke sol tinggi, dan sebagainya. Itu contohnya ya. Oke, baik. Kita lanjut. Tadi itu di halaman 22 ya, Nak. Oke. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini halaman 23. Kalian bisa lihat buku kamu.
Oke, nah berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi dua. Ada interval harmonis dan ada interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Kemudian yang kedua interval melodis, yaitu dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Nah, interval melodis ini terdiri atas dua bagian, yaitu interval dari nada rendah ke nada tinggi, namanya ascending interval. Ada juga interval dari nada tinggi ke nada rendah, itu disebut dengan descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Oke, dah. Itu tadi kalian sudah pelajari ya tentang interval, dan nanti kalian ulang lagi, kemudian garis bawahi yang penting-penting dari buku kalian tadi yang kalian baca. Nah, di sini di halaman berikutnya yaitu di halaman 53. Oke, kalian dilihat dikasih gambar, di sini ada alat musik yaitu alat musik pianika, ya. Oke. Pernah lihat sebelumnya gambar ini atau pernah lihat pianika sebelumnya atau punya di rumah mungkin ya. Ya, pianika adalah alat musik tiup kecil sejenis harmonika, tetapi memakai bilah-bilah keyboard yang luasnya sekitar 3 oktav. Nah, pianika ini dimainkan dengan tiupan langsung. Kalau yang drum band mainnya pianika pasti tahu ini ya. Pianika dimainkan dengan tiupan langsung atau memakai pipa lentur yang dihubungkan ke mulut. Bunyi pada pianika bersumber dari getaran udara yang muncul saat pianika ditiup. Nah, getaran tersebut kemudian beresonansi di dalam dinding ruang pianika dan menghasilkan bunyi tertentu. Nah, jika tuts ditekan sesuai dengan nada yang diinginkan, umumnya pianika dimainkan sebagai alat pendidikan di sekolah. Ini kalian juga sudah paham pastinya kalau kalian punya ini di rumah. Dan yang bermain drum band pastinya ya. Oke, belajar memainkan pianika sepertinya adalah hal yang standar dalam pembelajaran musik ya. Kalian juga udah paham ini pasti ya. Oke, nah di sini kalian bisa lihat di sini ada lagu Ibu Kita Kartini. Ini tulisannya di bukunya memang seperti ini ya, ngeblur, dan kalian juga bisa praktekin ini. Ada sebagian beberapa anak yang sudah hafal ini Ibu Kita Kartini. Paling mudah ya, kalian bisa contoh, bisa ikuti atau bisa contoh di rumah dan diikuti. Oke, lanjut ya. Kita ke materi berikutnya yaitu memahami penampilan tari kreasi daerah. Oke, di kelas sebelumnya juga kalian sudah pernah belajar tentang tari kreasi daerah ya, beberapa tari kreasi daerah. Dan di sini kita ulang lagi ya, seperti kalian tahu Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku, bahasa, budaya, adat hingga ke tarian daerahnya. Nah, setiap daerah ini memiliki tarian yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, banyak tarian daerah yang mengalami perkembangan dan berbagai macam variasi. Akhirnya, setiap daerah memiliki karya seni kreasi yang berbeda-beda. Nah, apa yang dimaksud dengan tari kreasi itu? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, tari kreasi daerah atau tradisional, yaitu tari yang mengalami perubahan baik bentuk gerak maupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Yang kedua, tari kreasi modern. Nah, ini adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak maupun aspek lainnya. Ya, tari kreasi modern ini kalian bisa lihat di mungkin kalian pernah lihat ya tari modern di YouTube atau di sosial media lainnya. Oke, atau di televisi juga mungkin ya. Oke, yang ketiga, tari kreasi kontemporer, yaitu tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Oke, itu 3 jenis tari kreasi. Nah, bentuk tari kreasi dapat berupa tari tunggal. Tari tunggal ini adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari saja, itu namanya tari tunggal. Kemudian ada tari berpasangan yang diperagakan oleh 2 orang, dan tari kelompok yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Oke, itu ya tentang tari kreasi. Kemudian lanjut ke halaman, itu tadi halaman 78 ya nak. Sekarang kita lanjut ke halaman 106. Sudah?
Nah, di sini kalian akan lihat ada 10 contoh tari kreasi tunggal di buku kalian, yaitu yang pertama ada tari Gambir Anom. Contoh kreasi tunggal yang pertama adalah tari Gambir Anom ini yang merupakan tari kreasi tarian berasal dari Jawa Tengah sejak zaman Mataram Islam. Nah, tarian ini mengisahkan tentang anak Arjuna. Kemudian yang kedua ada tari Legong. Contoh kreasi tunggal selanjutnya, tari Legong yang merupakan tarian yang dilakukan oleh para penari perempuan di Bali. Tentunya tarian ini bernuansa Bali dengan pakaian mereka yang merupakan khas dari Pulau Bali dengan warna cerah, kuning keemasan dan hiasan di kepala, selayaknya Batari atau Dewi di Bali. Yang ketiga ada tari Gambyong. Ini dari khas Surakarta, Jawa Tengah, diciptakan oleh S. Maridi. Nah, dulu ini tari Gambyong ini merupakan tari kreasi tunggal karena dimainkan oleh seorang penari saja. Namun sekarang tari Gambyong ini mulai dimainkan secara berkelompok. Yang keempat ada tari baris, yaitu tarian yang memberikan gambaran seorang prajurit yang hendak berangkat ke medan perang. Jadi tari baris ini tentunya dimainkan oleh seorang pria dengan tubuhnya yang gagah untuk mencerminkan sebagai seorang prajurit. Nah, yang kelima ada tari golek menak. Nah, ini merupakan tari dari Kesultanan Yogyakarta. Tari golek menak ini diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 langsung pada tahun 1940-an yang terinspirasi dari wayang golek. Yang keenam ada tari Trunajaya. Ya, ini yang sangat unik karena dimainkan oleh seorang perempuan namun didandani layaknya seorang pria. Tarian ini menceritakan sosok pemuda yang penuh semangat dalam hidupnya. Yang ketujuh ada tari Jaipong, tari daerah kreasi tunggal yang berasal dari daerah Parahyangan. Ya. Oke, nah yang berikutnya ada tari klasik Gatot Koco dan yang kesembilan ada tari Dewi Anjasmara dan yang ke-10 ada tari Bondan. Ini semuanya tari kreasi tunggal ya. Contoh tari kreasi tunggal. Oke, baik, itu tadi di halaman 107. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu memahami reklama. Nah, di reklame ini kalian sudah pelajari sebelumnya dan kita juga sudah bahas. Di sini hanya pengulangan saja. Ya, kita lihat kembali reklame apa sih? Kemarin itu reklame adalah gambar yang berguna untuk menawarkan atau mempromosikan barang dagangan atau jasa kepada masyarakat agar tertarik membeli atau mengkonsumsinya. Nah, fungsi dari reklame adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi kepada halayak atau konsumen tentang perusahaan, produk, atau barang maupun jasa yang dijual. Kemudian yang kedua, mempengaruhi atau membujuk halayak atau konsumen. Yang ketiga, untuk menciptakan kesan tertentu serta kepuasan sesuai dengan keinginan konsumen. Yang keempat, merupakan alat komunikasi antara penjual dan calon pembeli atau konsumen. Nah, itu tadi fungsinya ya. Dan berdasarkan medianya, reklame ini dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada reklame audio visual, ya, menggunakan media suara dan gambar. Kemudian ada reklame visual menggunakan media tulisan atau gambar saja seperti poster, spanduk, plakat, etiket, brosur, logo, dan baliho. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada syarat-syarat reklame, yaitu yang pertama mencolok, jelas, singkat, mudah untuk dimengerti, menarik, komunikatif, dan dapat menjadi pusat perhatian. Yang kedua, perhatikan pula pengaturan komposisi letak serta letak susunan bentuk barang atau objek, tulisan serta pewarnaan sesuai dengan komposisi yang optimal dan pas. Eye-catchy, ya. Menarik perhatian. Oke, nih, situ di bawah buku kalian di halaman 133 ada contoh reklame rumah makan ya, fast food. Oke, lanjut. Kita ke halaman berikutnya yaitu di halaman 162. Kalian juga lihat di sini, ini gambar di atas adalah contoh dari baliho. Ya, baliho adalah suatu media atau sarana promosi yang mengandung unsur memberitahukan suatu kegiatan atau event yang berkaitan dengan khalayak umum. Oke, istilah baliho sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti menyampaikan apa yang disampaikan melalui baliho adalah pesan yang tersirat, promosi, iklan, atau pemberitahuan yang sifatnya agar diketahui khalayak umum. Baliho sering digunakan karena baliho mudah dipindah-pindahkan posisinya. Oke, mudah digulung, awet, dan juga praktis. Oke, lanjut ya. Adapun ciri-ciri baliho adalah
Yang pertama, baliho dibuat untuk mempromosikan suatu event atau produk tertentu kepada khalayak. Yang kedua, memiliki ukuran yang besar sehingga mudah terlihat, ya. Kemudian yang ketiga, biasanya ditempatkan di pinggir jalan. Yang keempat, proses pemasangan dan pembongkarannya cenderung mudah dan cepat. Fungsinya yaitu untuk menyampaikan materi iklan kepada masyarakat. Baliho sebagai media promosi mudah dilakukan dengan biaya yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, sebagai promosi kontemporer dan dapat dilakukan secara instan. Yang kelima, baliho untuk menaikkan penjualan dan menaikkan pamor atau popularitas dari pengiklan tersebut. Oke, baliho umumnya didefinisikan sebagai suatu poster ya, dengan ukuran yang lebih besar, yakni 2-4 kali lebih besar daripada ukuran poster pada umumnya. Oke, that's it for today. Itu saja pembahasan kali ini untuk tematik SBDP. Thanks for watching. And let's say together, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.